Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prameswari Zubdewani. Di sini saya akan mempresentasikan kajian psikologi sastra dalam cerpen Otak yang Hilang karya Eka Mariono. Sebelumnya, di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prameswari Zubdewani dengan NPM 231063180083. Selanjutnya, pengarang dan karyanya. Eka Mariono lahir di Jakarta pada 2 Maret 1974. Pendidikan terakhir yang ditempuhnya adalah jurusan sastra Jepang di Universitas Nasional pada tahun 1991 sampai 1997. Kini Eka aktif di komunitas studi sastra Jakarta. Otak yang Hilang karya Eka Mariono terbit pada 8 Juli 2012 di Republika. Tinjauan pustaka, cerpen adalah karangan prosa pendek. Cerpen menggambarkan beberapa bagian dari kehidupan tokoh yang penuh dengan konflik, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak dapat dilupakan. Tinjauan pustaka selanjutnya, menurut Nurgiantoro, cerpen mengandung unsur intrinsik, yaitu berupa tema, alur atau plot, setting, tokoh penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema atau dasar cerita, makna pokok, gagasan umum, ide, dan tujuan utama. Alur atau plot atau jalan cerita atau jalanan cerita atau urutan cerita dari awal sampai akhir. Lalu latar atau setting merupakan tempat atau waktu terjadinya cerita. Tokoh dan penokohan atau perwatakan atau karakterisasi. Sudut pandang atau segi pencerita atau dari segi tokoh cerita. Gaya bahasa merupakan bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian manusia. Lalu amanat, unsur yang mengacu pada nilai-nilai, sikap, tingkah laku, dan sopan santun yang ditampilkan oleh pengarang. Selanjutnya, teori psikoanalisis ala Freud yang saya ambil, yaitu konsep psikologi yang sastra yang kaitannya dengan teori psikologis yang sering digunakan dalam melakukan penelitian. Sebuah karya sastra adalah psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, membagi 3 tingkatan kesadaran, yaitu kehidupan jiwa, yakni sadar konsensius, bawah sadar prekonsensius, dan tidak sadar unconscious. Lalu ada ID atau wadah dari jiwa manusia yang berisi 2 golongan primitif, lalu ego dan superego. Selanjutnya, analisis unsur instinktif cerpen Otak Hilang karya Eka Mariono. Hipnosis cerpen Otak Hilang karya Eka Mariono ini adalah seorang anggota dewan yang kebingungan karena merasa otak yang dimilikinya hilang saat tidur. Namun kenyataannya itu hanya sindiran belaka mengenai seorang anggota dewan yang tidak menggunakan kedudukannya dengan baik. Nah, dalam cerpen ini menceritakan bagaimana ia berusaha menemukan lagi otaknya yang hilang. Selanjutnya, unsur intrinsik selanjutnya ada tema. Tema pada cerpen Otak yang Hilang karya Eka Mariono adalah mengenai kritik sosial. Kritik sosial yang dimaksud adalah kritik sosial kepada seorang anggota dewan yang lalai akan kepemimpanannya dan telah kehilangan tanggung jawab moral yang dimilikinya. Selanjutnya, plot alur dalam cerpen Otak yang Hilang karya Eka Mariono adalah alur progresif dengan elemen sorot balik. Cerita diawali dengan konflik awal, yaitu hilangnya otak milik tokoh utama, dan berlanjut secara kronologis dengan usahanya mencari solusi agar otak yang dimilikinya kembali. Namun dalam cerpen ini juga terdapat sorot balik yang menunjukkan gaya hidup tokoh utama yang selama ini yang memperkuat alasan hilangnya otak miliknya. Cerita ini memiliki tahapan alur A, B, C, dan D, E. Tokoh dan penokohan, anggota dewan, sifat seseorang yang pasif, terbiasa dilayani, dan jarang menggunakan otaknya untuk berpikir. Dokter bedah otak, psikiater, polisi, para peserta sayembara, dan rekan sejawat. Lalu unsur intrinsik selanjutnya di latar tempat. Pertama ada kantor polisi, ruang
ruang praktik dokter spesialis bedah, dan rumah tokoh utama. Selanjutnya, latar waktu yang disebutkan tidak spesifik namun memungkinkan cerita untuk merefleksikannya kehidupan kontemporer dan memberikan efek satir pada masalah yang masih relevan saat ini. Selanjutnya, latar sosial budaya. Latar sosial budaya dalam cerpen ini menggambarkan lingkungan pejabat yang hidup dalam kenyamanan dan kemudahan tanpa perlu berpikir keras atau bertanggung jawab secara moral. Unsur instruksi selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Dia serba tahu, lalu gaya bahasa yang digunakan majas hiperbola, majas metafora, majas personifikasi, majas ironi, dan majas eufemisme. Lalu yang terakhir, amanat utama yang disampaikan adalah pentingnya menggunakan akal sehat dan hati nurani, terutama bagi orang-orang yang diberi amanah untuk mewakili suara masyarakat. Selanjutnya, analisis dan pembahasan psikologi dalam cerpen Otak yang Hilang karya Eka Mariono. Pembahasan terhadap cerpen Otak yang Hilang karya Eka Mariono melalui konsepnya Freud bertolak pada psikologi umum yang membedakan kepribadian manusia menjadi 3 unsur kejiwaan, yaitu ID, ego, dan superego. Berikut analisis psikologinya. Yang pertama ada tokoh anggota dewan, lalu ada petugas polisi, psikiater wanita, rekan-rekan sejawat tokoh utama, dan yang terakhir masyarakat atau peserta sayembara. Oke, sebelum mengakhiri presentasinya, izinkan saya menyimpulkan presentasi kali ini, yaitu cerpen Otak yang Hilang karya Eka Mariono merupakan sebuah kritik sosial yang tajam terhadap perilaku pejabat publik yang kehilangan tanggung jawab moral dan empati terhadap masyarakat. Dengan tema utama tentang degradasi akal sehat dan moralitas, cerpen ini menggunakan unsur-unsur intrinsik yang mencerminkan absurditas dan ironi dalam kehidupan tokoh utama. Seorang anggota dewan yang hidup dalam kemudahan tetapi kehilangan otaknya. Alur cerita bergerak progresif dengan beberapa sisipan sorot balik, menghadirkan latar-latar simbolis seperti kantor polisi, ruang praktek dokter, dan rumah yang menggambarkan perjalanan tokoh utama dalam mencari solusi atas masalahnya menggunakan sudut pandang persona ketiga serba tahu untuk memberikan pandangan menyeluruh terhadap konflik batin utama serta reaksi dan tokoh-tokoh lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas keterbatasannya saya mohon maaf karena ada kendala saat recording Zoom itu tidak dapat menyimpan. Mohon maaf sebelumnya kepada Ibu Verina. Untuk itu saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.